Oh boy. Oh boy. We need to talk. I owe you guys a story. Di sini gue pengen coba kilas balik lagi apa yang terjadi sama gue selama 1,5 tahun ini, and most of them are not good. Not good at all. Yikes. Mudah-mudahan dengan video ini kalian jadi mengerti kondisi mental yang gue hadapi sekarang dan kenapa kondisi mental ini terjadi. So this is more of a vlog. Tapi mungkin gue tambahin footage jalan-jalan kali ya, biar nggak muka gue doang gitu. So footage. It all started in 2023. You're on top of the world. Lo punya job yang lo anggap dream job lo gitu. Lo punya rezeki buat mandi air hangat. Lo punya rezeki juga kayak misalkan buat restart mental health lo dengan jalan-jalan gitu. Salah satunya gue tipe orang yang nge-restart mental health gue dengan jalan-jalan. Gue ngerasa beruntung banget. Tapi lu tahu kan pepatah, what goes up must go down. and that's exactly what happened to my life since December 2023. Ya. Ingat video yang waktu gue post pas gue berubah bareng cast Power Rangers di Singapura. 1, 2. Ready! Ready! Ninja Storm! Thunderstorm! Samurai Storm! Ranger Form! Ha! Dan sejak itu kayak hidup gue udah kayak deep dive banget ke bawah. Parah men. Selama 1,5 tahun sampai lo lihat video ini hingga sekarang, gue masih unemployed. Gue masih nganggur. Susah banget yang namanya nyari kerja online, apalagi lu nyari kerjaan di Indonesia, dan which turns out hampir semua yang gue apply itu tuh adalah talent pooling, dimana ya cuma buat nampung CV doang, padahal udah ada yang nempatin. Ini konfirmasi dari teman-teman gue juga yang HR dan teman-teman gue juga yang emang kerja di tempat yang gue apply gitu, kayak, kalau lu apply ke situ dia kan udah ada yang nempatin. And itu nggak cuma 2-3 orang, like tens or like 20-30 people. Gue harus terpaksa say goodbye sama hobi gue. Gue harus terpaksa untuk stop dulu nih sama kehidupan content creation gue. Mimpi-mimpi yang lo punya, yang lo udah rencanakan untuk lo lakukan tahun depannya nih, 2024 pada waktu itu. Gue harus berhenti itu semua. Gue hidup dari ngejual barang-barang hobi gue, barang-barang produksi gue. Jadi all the cameras gone, all the lenses gone. Gaming PC rakitan yang gue rakit dari zaman pandemi itu, lo udah lihat story-nya, gone. Gaming laptop gue gone. Lighting segala macem, apurtur lalala-lili yang harganya 2-3 jutaan gone. Toys gone. Sabuk gone. Kolektor toys yang gue beli mahal-mahal gone. Even sabuk WWE yang gue dengan bangga beli waktu itu di Perth gone. Jadi ya itulah kondisi job market sekarang dengan ekonomi yang sekarang dan dengan situasi politik yang sekarang, jadinya ngaruh ke kita juga job seekers yang kena PHK. Ampe kita tuh nyairin BPJS kita. Banyak banget yang nyairin BPJS kita masing-masing. Termasuk gue. Dan ini gue hidup dengan BPJS gue sekarang. Karena tabungan gue yang udah gue punya itu tuh udah hampir habis. Dan gue gak tahu sampai kapan. Di situ mulai depresi gue muncul. I feel lost. I felt lonely. Meskipun ada orang-orang sekitar gue yang gue kenal dan gue kenal deket banget, even keluarga. So waktu itu tuh gue mengalami yang namanya modern loneliness. Jadi you're never alone, but
you always feel lonely. Gue nggak tahu mesti ngobrol sama siapa. Even orang-orang terdekat gue pun gue kayak bingung mesti ngomong apa. Dan ini juga mungkin kayak sifat bawaan gue yang udah terbangun dari SMA. Ya, I got bullied, and then orang-orang manggil gue kalau butuh doang. Kalau ada maunya gitu loh. Kalau butuh talent gue, kalau butuh skills gue. But ketika gue butuh, gone. Gue tumbuh di lingkungan yang kayak gitu, dan itulah yang ngebentuk modern loneliness yang gue alamin. Gue sempet ada thoughts. Gue ngerasa semua opsi udah gue coba, cuman rintangannya ada aja. Amat sangat sulit buat bounce back. Even sebagai content creator, but I'm doing what I can buat seenggaknya I produce something, I do something, anything. I was lucky enough to heal physically and mentally. Gue udah mulai nge-gym awal November sampai detik ini. Gue rutinin setiap hari karena gue bener-bener pengen just seenggaknya buat ngilangin marah gue, ngilangin stres gue. And I went to therapy for the first time. Pada waktu itu gue masih ada dalam stigma di mana lu kalau lu ke psikiater lu freak, lu nggak guna, orang nggak bakal mau lo gitu kan. But that was the thing that saved my life from having another thoughts. And I'm so grateful for even having the chance to do that. The Pan yang lo lihat sekarang ini tuh beda banget sama The Pan yang 1,5 tahun sebelumnya. Itu hancur banget, dan gue tuh kalau diingat lagi gue sangat sedih inget gue yang 1,5 tahun yang lalu gitu loh. So good job me. Gue nggak bisa nunggu orang lain untuk ngelakuin sesuatu so I can feel better. I have to do it myself. Karena the only person that can help yourself is yourself. Gue sih lakuin aja dulu. Who knows kan? Meskipun gue ada di posisi seperti ini, gue tuh masih jauh lebih beruntung dari orang-orang di sana yang mungkin nasibnya sama kayak gue. Dan gue baru sadar itu telat banget. But better late than never, right? Soalnya yes, emang what goes up must go down. Udah kayak roda kehidupan gitu kan, berputar. Tapi apa yang jatuh kan bisa kita bangunin lagi gitu loh. So if other can do that, masa gue gak bisa?